Kita sebagai cewek, kita tahu nih kualitas kita tuh sebenarnya segini. Masa tiba-tiba kucuk-kucuk cowok mau kondo datang nih? Mesti cowok AIU-EO. Terus ceweknya punya apaan sih? Kualitasnya apa dulu nih nuntut kayak gitu? Iya. Kali ini kita bakal ngebahas soal percintaan lagi nih. Hubungan sama cewek-cewek lagi seperti biasa yang kayak sebelumnya lah ya. Tapi kali ini beda nih. Kita mau ngebahas soal cewek-cewek. Lu berasa gak sih cewek-cewek makin kesini standarnya atau ekspektasi entah buat cowok yang deketin, entah buat pacaran sendiri nih bahkan. Oh, yang udah punya pacar pun ya. Standar sama ekspektasi tuh ditinggiin setinggi-tingginya gitu loh. Oke. Lu berasa gak sih? Oke. Karena gue ngeliat di sosial media sempat ada tren ya, mungkin bakal kita kasih lihat nih. Tren itu tuh yang kayak pas bareng mantan, contoh makan bakso atau ayam gepuk, makanan pinggiran lah, makanan kaki lima. Tapi giliran pas sama cowok yang sekarang tiba-tiba fine dining. Oke. Nah kayak gitu-gitu tuh akhirnya makin ngerasa nih cowoknya soalnya jadi nggak bener. Padahal mungkin kemampuan cowoknya memang di situ. Benar enggaknya bukan dilihat dari itu masalahnya emang. Iya. Tapi lu ngerasa kan masih Itu banyak kok, kayak contoh nih ada yang suka nanya kalau ngeliat ada cewek-cewek cakep ya di TikTok. Ci, kriteria cowoknya kayak gimana? Oke, terus Dijelasin di next videonya biasa. Buset itu. Yang gue lihat emang di situ kan kita juga pasti cowok-cowok langsung nangkep dong. Iya. Buset, ini standarnya tinggi banget. Pasti begitu juga, kayak makanya pas lu bilang gitu gue langsung. Oh iya, itu gue ngerasa banget sih. Makin kesebar lah, makin kayak begitulah. Makin kesebar. Gak usah jauh-jauh deh. Gue sendiri pun pernah mengalami. Mengalami bukan lebih kayak di ekspektasi, kayak dibandingin lah. Di compare. Iya, itu jadi kayak gini. Contoh, mungkin emang cewek begini, rata-rata mayoritas, nggak semua, gue ingetin nih. Jadi kayak misalnya, gue tuh lagi nggak ngasih surprise apa-apa nih. Lu lagi ngasih surprise apa-apa? Nggak ngasih suatu hal yang mengejutkan lah gitu loh. Oke. Tapi temennya sama cowoknya tuh biasa kalau baru jadian kan memang hangat banget tuh. Masih hangat banget tuh. Panas tuh. Panas kayak lagi aduh habis makan sambal ya. Bener-bener panas, masih hangat-hangat banget kan. Biasa dikit-dikit dianterin makanan, dikasih bunga padahal nggak ada event apa-apa. Nah kayak gitu sampai di compare gitu loh. Karena memang menurut gua Instastory terus TikTok, FYP TikTok sekarang tuh bener-bener jadi toxic banget menurut gua. Mereka kan pasti ya, kalau gua lihat-lihat nih anak muda ya. Iya. Notabene 70% waktunya di sosial media. Iya. Scrolling segala macam, update apapun di sosial media. Jadi sambil mereka update pun atau nggak mungkin mereka lagi santai nge-scroll, tampil gitu. Mereka lagi pacaran pun nge-expose pacaran mereka. Begitu. Berpikirnya yang di sosial media dong ya kan, yang kelihatan kan kita nggak tahu kalau di rumah di mana pacarannya atau gimana kan nggak ngerti. Tapi orang akhirnya kedoktrin tuh karena orang sekitar yang ngeliat lagi kayak yang lu bilang tuh pengalaman gue, dia punya temen ngeliat cowoknya kasih surprise apapun atau apapun itu gitu loh. Padahal kita nggak tahu di balik itu gitu gak gitu loh. Iya. Karena emang sosial media kan selalu mau nampilin tuh yang paling the best. Soalnya tuh mau, wah gue hidup gue tuh bahagia banget, apalagi sama pasangan ya. Itu bener-bener mau dikasih expose yang gila nih, ini couple goals banget gitu. Padahal nggak ada yang peduli juga ya. Maksudnya hubungan kan jalannya kan dua sosok ini nih, cowok dan cewek. Sisanya masih kita cuma congrats ya cuma ya gitu kan, congrats ya. Lu kan bilang ada yang peduli, cewek peduli. Cewek peduli. Biasa dibandingin, kok kamu nggak kayak gini, atau ngirim buat nyindir cowoknya tuh biar melakukan hal yang sama. Itu tuh kayak gua bukan menyudutkan cewek, tapi ini relate-nya emang yang dikasih ekspektasi tuh cowok gitu. Misalnya nih, langsung di-compare, dikirim dari FYP TikTok, kirim. No, lihat nih gitu. Alih-alihnya nge-share. Alih-alihnya nge-share. Besok nge-share diem. Nah, cowoknya lebih bajingan lagi. Cowoknya biasa diemin, ribut deh. Tapi kan cowok emang biasa ya cuma penikmat doang ya. Kalau di-share ya udah kita tonton gitu dari cewek. Iya. Ya nggak tahu, kadang cowok ya bukannya kurang peka, emang harus peka apa sih? Kita bukan badan intelijen gitu loh, mesti menelaah setiap kode-kode yang ada. Gua ngeliat nih sama satu lagi, kalau cewek-cewek mungkin terlalu menghayati banget, mungkin tak baca webpad, baca yang kayak drama-drama itu, atau nonton drakor yang gini nih, drakor ini yang cowoknya nih, wah CEO startup tapi kayak nggak ada waktu buat perusahaannya, tapi fokus ke ceweknya doang. Ini kok jadi mikir gitu loh.
ini CEO-nya pacaran doang ya kerjaannya gitu. Ya, itu cuma label doang ya, dibalik itu mungkin bukan CEO gitu, cuma yang artis biasa. Iya, emang artis biasa. Mana ada CEO kayak begitu, jalan-jalan gituin gedung dia gitu. Kaos oblong santai. Iya, itu lo ngedate mulu, apartemen ceweknya. Mimpi sih. Gue jadi mikir, pasti tapi tambahin beberapa scene yang mungkin lagi ngurusin soal kerjaan, tapi banyak kan tuh kayak jadi cewek tuh ngerasa gini ya, cewek mungkin jadi kurang realistis, pakai perasaan banget tuh. Pakai perasaan banget. Jadi mereka mikir, wah, kayaknya kalau gue punya cowok orang kaya, enaknya apa? Jadi gue bener-bener tuh cowok bisa spend banyak waktu buat gue, terus jadi kayak nggak realistis. Padahal kenyataannya kan yang itu kayak gitu. CEO yang startup gitu tuh atau perusahaan-perusahaan besar nggak kayak begitu gitu loh. Enggak gitu simpelnya. Lu pada pernah liat gak ya CEO-nya Gojek jalan-jalan nongkrong gitu. Kalau ngedate mulu. Ini cewek-cewek tolonglah buka dikit, buka. Kalau nggak misalnya contoh, misalnya Bapak William Tanuwijaya, misalnya itu CEO Tokopedia. Misalnya dia sama istrinya story begini. Enggak apa tuh itu enggak. Misalnya istrinya storyin lagi makan lagi bumerang kalau gue begini lempar bumerang beneran. Wow, tapi kan itu kayaknya nggak begitu loh, karena mereka sibuk gitu. Kalau kita ya kalau nonton drama Korea gitu kayak gak ada waktu di satu season ya, satu season drama dia kerja cuma berapa episode gitu loh. Sisanya tuh percintaan gitu. Iya, gue tahu memang drama Korea pasti dibungkus biar orang tuh ngerasain bapernya. Gue tahu. Cuman yang menurut gue jadi kurang bijaknya tuh cewek-cewek jadi nganggapnya seolah-olah tuh kayak, wih, gila ya kalau gue punya cowok kayak enak ya. Pengusaha lah pagi entrepreneur gitu. Waduh, bener-bener dia bulangin waktu buat gue gitu. Itu kan bener-bener kacau gitu. Sampai dia ngerasa nih cowok yang deketin dia tuh mesti CEO, mesti pengusaha, jadi nggak realistis gitu. Sampai teman-temannya juga nge-story ngadu couple goals itu tahu. Itu tuh jadi saling ngadu-ngaduan gitu, sampai cowoknya nih cowoknya atau pasangan atau cowok yang baru deketin kena pressure kena mental. Padahal ya awalnya niatnya mau deketin bener-bener tulus gitu ya udah normal ya, deketin normal gitu tanpa ada impact yang tadi lo bilang. Sebenarnya kan bisa aja menjadi baik juga gitu loh, kan nggak tahu. Benar-benar. Lu berasa nggak? Cewek mungkin zaman dulu nih, bukan zaman dulu ya, dulu lah sebelum sosial media benar-benar naik banget. Oh bukan zaman itu? Itu mah Pithecanthropus. Dulu sebelum zaman kayak sekarang nih sosial media TikTok naik banget. Itu tuh kayak sebenarnya cewek kalau cowok bonceng naik motor, bisa jemput naik motor atau ngajak makan di tempat yang sederhana walaupun nggak yang bagus-bagus banget yang penting makan lah mereka maunya gitu. Sering-sering yang penting ketemuan nih, quality time bareng lah yang penting. Itu tuh kayak fine aja gitu, diajakin naik motor. Cuman ya kalau sekarang gara-gara sosial media tuh kalau naik motor red flag. Bro, bendera merah bro. Bendera merah bro. Ntar dibikin bendera kuning. Sekarang begitu, lu berasa kan pasti kayak. Berasa itu sih. Sekarang, wah, cewek, lu juga pakai motor mungkin nggak masalah, mukanya aja ntar muka cemberut. Ya muka cemberut gitu. Lama upload di TikTok gitu, panas-panasan, tega banget cowoknya. Cowok gembel, biasa gitu. Dijulitinnya begitu. Gue udah make up, ya emang gue tahu, cuman maksudnya gue udah make up bagus-bagus, emang enaknya diajak naik mobil. Cuman kan kalau deket sama cowok kan pasti seenggaknya masih deket ya statusnya. Pasti kan udah tahu nih latar belakang cowok seenggaknya dari yang keluarga yang kaya atau keluarga yang menengah atau gimana kan juga tahu. Kalau emang dari awal nggak, dulu udah tahu latar belakangnya lu nggak, ini langsung cabut aja gitu loh. Ini kan masih diladenin tapi dijulitin. Mending nggak usah diladenin kan ya. Sebenarnya sih ya sekarang jadi makin over sih menurut gua. Apalagi begitu. Tapi menurut lu nih, sebenarnya cewek yang punya standar ketinggian itu bener atau enggak? Kalau gua nggak membenarkan sama sekali hal itu. Oke. Karena alasannya ya, kayak tadi lu juga udah lampirkan lah ya mengenai perihal kisah percintaan dahulu. Iya. Zaman dulu nih, orang naik sepeda dibonceng, yang penting mereka beber quality time. Iya, hanya melihat cinta tercinta. Quality time bareng cowok ini nih. Yang gue cinta nih. Iya, yang dia suka gitu. Gue ambil aja satu kisah romantis dari Pak Habibie ya.
Itu bisa dilihat lah kisahnya dia. Gue kurang tahu kisahnya, lanjut. Itu kisahnya benar-benar bagus banget. Cinta itu apa adanya. Rezeki itu soal lain. Tapi ya menurut gue juga disambungin juga masalah. Tapi karena emang standarnya aja yang nggak masuk akal, nggak realistis. Masa ya lu begitu mesti cowok a i u e o. Terus ceweknya punya apaan sih? Kualitasnya apa dulu nih nuntut kayak gitu? Iya. Tinggal di gang ceweknya, ngarepnya apa? Cowoknya naik helikopter, gak muat tuh di gang gitu loh. Kadang, tolong lah, ini kan dunia nyata bukan dunia GTA atau dunia drakor. GTA tinggal nge-cheat kalau nyolong. Gini, gue pernah, ini kalau gue pernah melihat, ada satu cewek videoin dari gedung, mungkin kayak gedung PL gitu lah ya. Iya. Dari tinggi tuh ada cowok nih, keluar dari helikopter di helikopter. Ini bener-bener real. Tahu nih gue kayak tadi. Nah, terus dia ngomong gini captionnya, aduh pengen banget punya cowok kayak gitu biar kayak di drama. Lu siapa ya? Kalau nggak salah ditambahin. Kalau saya tambahin, gue tahu. Gila, dari jauh aja udah kelihatan gantengnya. Mohon maaf, itu bukan kelihatan gantengnya. Pasti lu ngeliat helikopternya. Karena dia kaya gitu. Mending ini cewek jadi pendapat gitu. Sejauh itu mantannya gitu loh, tolong. Jadi ini loh, karena ngelihat mungkin CEO yang tiap kali naik helikopter. Gemes gua anjir. Jadi tuh kayak gak realistis, terus sosial media dikit-dikit. Gini ya, semua kan hubungan beda-beda nih. Apalagi ekonomi beda-beda. Lu berharap yang satu ngajak makan di Kempinski. Yang satu memang mampunya mentok-mentok di Wing Hang gitu loh. Masa mau disatuin gitu loh, kan gak bisa gitu. Lu sendiri ngeliat tragedi ini. Iya. Standarisasi cewek ini gimana? Kalau menurut gua sebenarnya menurut gua kalau sampai ketinggian nggak bagus juga. Cuman gua sih ada benar ada nggak menurut gua. Ada benar ada enggak. Tergantung. Kalau kita lihat dulu nih, kita sebagai cewek kita tahu nih kualitas kita tuh sebenarnya segini. Ya kayak lu bilang tadi, masa tinggal di gang berharap datang helikopter atau datang mobil mewah gitu. Sebenarnya gini, cewek boleh aja punya ekspektasi atau standar tinggi, tapi harus diimbangin sama value dia. Contoh memang ceweknya mandiri, karena ceweknya mau pekerja udah dari umur berapa kerja keras, terus ceweknya pinter juga berprestasi secara akademik atau secara di bidang karirnya gitu loh. Dia berprestasi, dia kan udah pasti udah bahagia sendiri nih. Ya. Dia udah cewek yang mandiri lah. Nah, masa tiba-tiba kucuk-kucuk cowok mau kondo datang nih. jadi panjangin ya. Iya, jadi panjangin. Tiba-tiba cowok yang nggak punya apa-apa datang, terus nih cewek jadi ngerasa terbebanin dong ada dia. Bener, jadi beban. Bener. Nah kalau cewek yang udah independen, udah mandiri, udah berprestasi, dia mau berharap cowok yang punya mobil keren atau apa, menurut gua nggak masalah. Masih so far oke lah. So far oke. Justru menurut gua cewek yang modal cakep itu nggak cukup, sumpah. Modal cakep terus berharap dapat mobil sport atau apa gitu, yang nggak bisa. Nggak bisa sih. Cowok-cowok yang kaya kan pasti mikir juga mau pilih cewek tuh yang punya kualitas. Bener. Dia gitu loh. Iya gitu loh. Yang mungkin cakep juga tapi kualitasnya juga ada, bukan sekedar cakep yang pargoy begini pak gitu. Kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin gitu loh. Jadi mereka cowok-cowok yang berduit atau apapun itu juga pasti ada standarnya lah. Tapi masalahnya kayak gini ya, kayak CEO kenyataan hidupnya ya sih. Iya. Kayak tadi lu bilang si Ko William itu ya. Iya. Sekarang istrinya gimana? Istrinya kan nemenin dia. Itu benar-benar. Istrinya tanpa mandang kok standarisasi kayak kalian pada generasi muda gitu loh. Ditemenin akhirnya sekarang Ko William ini sukses, istrinya emang kayak langsung yang kira tadi bilang enggak gitu story enggak mau William begini. Bahkan mungkin bininya juga nggak minta dibeliin helikopter gitu terus turun helikopter ingetin Kidre, kayaknya enggak sih. Iya sih. Jadi mungkin tapi kan akhirnya istrinya berhasil nemenin dia sukses sekarang, jadi ya itu suatu kebanggaan juga. Tapi kan William tahu dia nemenin pas susah juga gitu loh. Perjuangannya itu kualitas yang tuh cewek. Iya. Sedia banget nemenin dia. Menurut gue pokoknya opini kita dari pembahasan kita kali ini sebenarnya cewek boleh aja kalau menuntut tinggi, tapi lihat diri sendiri, berkaca dulu nih. Berkaca dulu. Value gue, kualitas gue tinggi apa enggak? Enggak, cermin sih. Iya. Kualitas gue tinggi apa enggak? Tapi kalau memang yang mohon maaf maksudnya yang kayak sebenarnya dia nggak ada value apa-apa, terus masih cuma scroll TikTok sama joget-joget doang atau gimana, ya harus lebih tahu diri sih. Mungkin segini dulu aja pembahasan kita kali ini. See you in the next episode.